Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Shalom, salam dalam kasih Tuhan. Selamat pagi, selamat kita berjumpa kembali di hari Minggu yang kudus dan penuh bahagia ini. Walau dalam situasi dan kondisi saat ini, saya percaya bahwa kita semua ada dalam keadaan tubuh yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Untuk itu, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah minggu saat ini. Pelayan firman hari ini, Bapak Pendeta Hans Gabriel Santule STH. Tata ibadah yang digunakan adalah tata ibadah minggu bentuknya yang keempat. Semoga pelayanan firman hari ini memberi kekuatan hidup percaya kepada kita sekalian. Dengan ucapan selamat beribadah, kami jemput jemaat berdiri. Menyambut pelayanan firman hari ini, kita memuji Tuhan dari PKG 231, Kasih dari Sorga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa Sorgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Ibadah kita saat ini ditahbiskan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Amin. Jemaat disilakan untuk duduk kembali. Nas pembimbing kita dalam ibadah kita saat ini terambil dari Ibrani 12 ayat 5 dan 6. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Pelengkap Kidung GKST nomor 1, Bapa engkau sungguh baik. Bapa, engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku.
ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk dalam doa pengakuan dosa. Marilah dengan rasa sesal dan malu, serta dengan kerendahan hati, kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah. Kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu bahwa kami telah bersalah dalam pikiran, perkataan dan perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Engkau kuduskan di dunia ini, salah paham dan kekurangan pengharapan, pementingan diri dan perselisihan di antara kami mengaku kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidaksetiaan dan ketertutupan, ketidakjelasan dalam kesaksian kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Saudara-saudara, Allah Bapa kita telah mendamaikan isi dunia ini dengan dirinya sendiri melalui Juru Selamat kita Yesus Kristus. Sebab itu, biarlah kita juga diperdamaikan sama sendiri dengan saling mengampuni, serta mengambil bagian dalam damai sejahtera Tuhan. Bersama-sama kita menyanyikan pelengkap Kidung GKST nomor 32, Agunglah Kasih Allahku. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat direngku, kartika pun tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia dijunjung umat-Nya.
Jemaat Tuhan, disilakan kita untuk berdiri. Bersama-sama kita mendengarkan hukum Allah sebagai amanat hidup baru yang tertulis dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 16. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Kita sambut menyanyikan pelengkap Kidung GKST 187. Ku ingin selalu dekat padamu. Ingin selalu dekat padamu, mengiring Tuhan tiada jemu. Bila kau pimpin kehidupanku, tidak ku takutkan segala setru. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu itu ku perlu. Beri pertolongan, kuat kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Jemaat disilakan untuk duduk kembali. Saudara-saudaraku jemaat Yesus Kristus, kita akan membaca, mendengarkan, merenungkan kebenaran firman Allah. Sebelumnya itu kita memohon penyertaan dari Tuhan, kemampuan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami puji, kami permuliakan nama-Mu. Sungguh kami berbahagia pada saat ini di tempat kami masing-masing, umat-Mu yang rindu untuk membaca, mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Kami duduk bersama di sekitar firman-Mu. Kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami memohon kuasa Roh Kudus-Mu lah yang akan memampukan kami untuk kami sanggup memahami, menghayati, dan memperlakukan firman-Mu yang akan kami baca dan dengarkan pada saat ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah sedia mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka firman Allah. Mazmur pasal 73. Mazmur 73 ayat 1 sampai ayat yang ke-26. Mazmur 73 ayat 1 sampai 26. Begini kata firman Tuhan. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku, sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir.
sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan, karena kegemukan kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata. Lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan. Pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Tentunya kita sungguh bersuka cita, bergembira hari ini. Walaupun kita tidak melaksanakan ibadah di gedung gereja, tetapi kita beribadah di tempat kita masing-masing. Tetapi kita bersuka cita, bersyukur, karena Tuhan masih memperkenankan kita untuk datang memuji, memuliakan Dia. Walaupun dalam keadaan kita seperti ini. Tetapi yakinlah bahwa Tuhan melihat apa yang kita perbuat hari ini. Tuhan melihat penyembahan kita yang kita sampaikan kepadanya di hari ini. Terima kasih kepada seluruh jemaat Tuhan. Di luar jemaat Peniel Poso yang juga bersama-sama bergabung
bersama-sama kita beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan di saat ini. Tuhan Yesus akan memberkati kita sekalian. Saudara-saudara jemaat Tuhan, sudah merupakan sebuah keadaan dan kenyataan hidup manusia. Kalau manusia itu mengalami sebuah kesulitan pergumulan hidup, dia selalu akan mengeluh. Selalu akan menyampaikan keluhan-keluhannya apabila seseorang mengalami pergumulan di dalam hidupnya. Dia akan mengalami sebuah kebimbangan, ada rasa cemas, ada rasa ketakutan dalam dirinya, bahkan akan terjadi keputusasaan. Situasi seperti ini hampir dialami oleh semua manusia yang ada di muka bumi ini, tidak terkecuali siapa dia. Hampir semua manusia di muka bumi ini mengalami situasi-situasi seperti itu. Kalau kita melihat dan merenungkan kembali bagian Alkitab yang kita baca tadi, Mazmur 73 ayat 1 sampai 26, kita membaca ungkapan-ungkapan yang disampaikan seorang yang bernama Asaf. Pernyataan Asaf. Dari ayat-ayat yang kita baca tadi sangat jelas bagaimana pergumulan yang begitu berat dan bagaimana kita membaca dan mengetahui keluhan-keluhan yang disampaikan oleh Asaf. Mengapa dia menyampaikan itu? Karena ada penderitaan, ada kesakitan yang dialami di dalam dia menjalani hidupnya. Saudara-saudaraku, di tengah-tengah keluhan Asaf sebagai orang yang percaya kepada Allah, Asaf bukan setengah-setengah hati percaya kepada Allah. Dia betul-betul mengandalkan Allah. Dia betul-betul percaya kepada Allah. Tetapi dia membandingkan hidupnya dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, atau dia membandingkan hidupnya dengan orang-orang fasik. Asaf mengatakan dalam ayat 3b dan 4a, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik, sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Dalam bagian ini, Asaf bergumul. Asaf bergumul, mengapa orang yang percaya kepada Allah justru banyak menanggung penderitaan? Mengapa orang yang percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, banyak menanggung penderitaan dan bahkan penyakit yang diderita? Sementara orang-orang yang tidak mengenal Allah, justru mereka baik-baik saja. Orang yang menghina Allah, menghujat Allah, baik-baik saja, sehat-sehat, dan bahkan dikatakan gemuk-gemuk. Mereka kelihatannya sejahtera, tidak ada masalah dalam hidupnya. Hidup mereka selalu berkelimpahan. Padahal mulut mereka melawan Allah. Mulut mereka sering mereka pakai untuk menghujat Allah. Tetapi harta mereka semakin banyak, semakin melimpah, dan kelihatannya mereka lebih sejahtera daripada orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Allah.
Itulah keadaan orang-orang fasik yang dilihat dan disaksikan oleh Asaf. Itulah sebabnya Asaf mengatakan dalam ayat 13 dan 14, sia-sia sama sekali aku memperhatikan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tidak bersalah. Namun setiap hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Luar biasa. Itulah keluhan-keluhan Asaf yang dia sampaikan. Tetapi dalam ayat 21 sampai 24 dia mengatakan lagi begini. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di depanmu. Tetapi aku di dekatmu, engkau memegang tangan kananku, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Inilah harapan-harapan, inilah kesadaran iman yang dinyatakan oleh Asaf di hadapan Allah. Tuhan yang dia sembah. Lebih daripada itu Asaf juga mengatakan, siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Saudara-saudaraku jemaat Tuhan, dari ungkapan-ungkapan ini jelas kepada kita bahwa Asaf sama sekali tidak menaruh harapannya kepada semua apa yang dimilikinya. Sangat jelas bahwa Asaf tidak mengandalkan dengan apa yang dia miliki. Asaf menyadari bahwa dunia dan segala isinya tidak akan dapat diandalkan dan tidak akan mampu menolong manusia. Tidak akan mampu untuk memberikan sebuah pengharapan bagi kehidupan manusia. Apapun yang ada di dunia ini tidak bisa diandalkan, dan itulah ungkapan iman yang disampaikan oleh Asaf. Itulah sebabnya jangan pernah menggantungkan dan mempertaruhkan segala sesuatu hidup kita, harapan kita di bumi ini, di dunia ini. Jangan pernah. Melalui pengalaman hidup Asaf yang teguh beriman kepada Allah, walaupun ditindis dan ditindas oleh berbagai macam pergumulan, oleh berbagai macam penderitaan, oleh berbagai macam kesakitan, pengalaman Asaf hendak mengajak kita semua untuk tidak cemas. Kita diyakinkan untuk tidak ragu. Kita diyakinkan untuk tidak takut. Terutama untuk tidak takut dalam menghadapi kenyataan hidup. Hidup yang bagaimanapun, hidup yang pahit sekalipun, kita tidak takut menghadapinya karena Allah ada bersama dengan kita. Karena Allah yang kita imani adalah Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Tuhan yang mengatur semua peredaran yang terjadi di muka bumi ini. Yang sangat penting bagi kita adalah milikilah harapan. Milikilah harapan dalam hidupmu. Milikilah harapan dalam rencana-rencana hidupmu. Hanya pengharapan yang dapat menangkal semua krisis yang terjadi di muka bumi ini. Hanya harapanlah yang akan melawan semua ketakutan
yang kita alami di dunia ini hanya pengharapan yang mampu melawan COVID-19 atau virus corona yang sedang melanda dunia saat ini. Saudara-saudaraku, dalam masa-masa sulit sekarang ini, karena berbagai macam penyebabnya termasuk karena dampak virus corona, semuanya ini dapat membuat orang hilang pengharapan. Kalau kita tidak kuat semuanya ini, pergumulan-pergumulan, penderitaan-penderitaan ini, virus corona ini bisa akan membuat orang hilang pengharapan. Tetapi saudara-saudara, pemberitaan firman Allah saat ini mau mengingatkan kita semua, saudara dan saya, kita semua diingatkan seperti asap. Di tengah-tengah penderitaan dan kesakitannya, mampu memberikan pernyataan seperti yang ditulis dalam ayat 26. Saya akan bacakan ayat 26. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Jangankan keadaan ekonomi yang semakin sulit, jangankan krisis dalam berbagai dimensi, jangankan penyakit, jangankan virus corona, jangankan apa saja yang kita takuti dan kita gumuli. Jangankan semuanya itu, dagingnya dan hatinya habis lenyap, gunung batu dan harapannya hanya Allah. Daging habis. Apapun yang membuat dia menderita, gunung batuku hanyalah Allah. Yang kuandalkan hanya Allah. Yang kupinta hanyalah Allah, hanyalah Tuhan. Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya. Apapun yang terjadi, kita tidak bergeser. Apapun yang kita alami, bagaimanapun pergumulan hidup kita, bagaimanapun penderitaan yang menindis dan menindas kita, iman kita, percaya kita tidak bergeser. Kita tidak pernah bergeser dari hadapan Allah, dari hadapan Tuhan. Itulah sikap yang dinyatakan oleh Asa. Itu juga sikap kita sebagai orang yang percaya kepada Allah. Jangan karena pengaruh virus corona. Jangan karena pengaruh pergumulan biaya anak sekolah. Pergumulan apa yang mau dimakan dan apa yang akan mau dipakai. Kita sudah kehilangan pengharapan. Kita tidak lagi saling mengasihi. Orang yang hilang pengharapan adalah orang yang tidak lagi saling mengasihi. Kita enggan untuk berbuat baik kepada orang lain. Oleh karena itu jangan pernah hilang pengharapan dalam hidup kita. Harus kita ingat bahwa malapetaka bagi manusia itu adalah ketika manusia kehilangan semangat dan kemauannya. Kalau manusia sudah kehilangan semangat dan kemauan di dalam hidup ini, sama saja dia kehilangan pengharapan. Dan kita juga harus yakin bahwa di setiap langkah hati kita ada lentera Tuhan yang akan menerangi. Dan di setiap langkah hati kita ada kasih Tuhan yang menyelumuti kita.
dan di setiap langkah yang goyah ada tangan Tuhan yang mengangkat dan menopang kita dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Terpujilah Dia. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, kita akan berdoa dalam doa syafaat, dan dalam syafaat kita hari ini kita mendengarkan pokok-pokok syafaat kita yang bersyukur atas berkat dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan dengan memberi persembahan untuk pelayanan, pekabaran Injil diakonia, persepuluhan dan kartu pembangunan. Yang pertama, keluarga Toi Putosi, keluarga Mantik Lameanda, keluarga Mengkuji Toha, keluarga Panganso Tandabuya, keluarga Isan Maranu, keluarga Talingkau Woso, keluarga Wololi Lambei, keluarga Laduri Tantobou, keluarga Talunoe Pidode, keluarga Narka Simuru, Ibu Nggodei Papaya, keluarga Lengkono Tarakolo. Saudara-saudara kita jemaat yang berulang tahun, yang pertama Ibu M. Tiaki Labiro, Ibu Diaken K. Lantu Wande, Bapak B. Manusama, Bapak A. Laduri, Ibu Dita Yanti Komuna, anak dari Purayo, Bapak Apri Pedando, Bapak Reza M. Rangga, anak Belisia Pasore. Kita juga akan mendoakan mereka yang sakit dan dalam pemulihan, dan para lansia, janda duda, yatim piatu, dan orang-orang yang terpenjara, fakir miskin, yang sakit atau dalam pemulihan, para lansia. Yang pertama, Bapak A. Tajongga, Ibu Lumeo Lapadonge, Saudari Herlin Lumeo, Ibu Rutana Asijawa, Ibu Tarima Marasobu, Ibu Tajongga Walangare, Ibu Tarau Magido, Bapak T. Palese, Bapak PH Talingkau, Bapak H. Tantowou, Bapak R. Binela, Ibu Tulaka Rinuga, Bapak E. Kalaena, Ibu Baginda Santule, Bapak Edward Lameanda, Bapak MD Wololi, Ibu Puala Mehingko, Ibu Tiladuru Kongka, Ibu Mandang Tandabuya, Bapak D. Palinggi, Ibu Diaken E. Ramimpi Pelensa, anak Harel Pua, Saudari Ganantowe Bintiri. Itulah pokok-pokok syafaat kita di hari ini. Mari kita berdoa. Hanya kepadamu-lah ya Tuhan Allah, Allah yang selalu kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami datang bersyukur, berterima kasih atas kasih dan berkat-Mu yang selalu kami alami dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam kesempatan yang indah ini di tempat kami masing-masing, kami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk membaca, mendengarkan, merenungkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu ini. Kiranya dalam pertolongan-Mu, firman-Mu ini akan memampukan kami untuk kami menjalani hidup kami, dan firman-Mu akan membangkitkan semangat kami di dalam kami menjalani hidup kami, walaupun banyak tantangannya
banyak penderitaan dan pergumulan yang kami alami. Ya Tuhan, kami berdoa bagi jemaat-Mu yang hari ini menyatakan ungkapan syukur terima kasih mereka atas kasih dan berkat-Mu yang telah mereka alami di dalam hidup mereka. Tuhan menganugerahkan ketambahan usia setahun lagi. Tuhan menganugerahkan segala berkat-Mu dalam hidup mereka. Disembuhkan dari sakit, selamat dalam perjalanan dan lain sebagainya. Mereka mengaminkan bahwa apa yang mereka alami, sukacita yang mereka sampaikan di hadapan kekudusan-Mu hari ini adalah perbuatan Tuhan yang begitu ajaib dan luar biasa. Ini adalah anugerah-Mu yang Tuhan berlakukan bagi jemaat-Mu yang datang mengucap syukur berterima kasih kepadamu. Tuhan, sempurnakanlah ungkapan syukur terima kasih jemaat-Mu yang telah disampaikan saat ini, dan apa yang telah mereka saksikan dan rasakan serta mereka sampaikan saat ini adalah kesaksian mereka untuk kami sekalian, bahwa Tuhan yang kami sembah saat ini, itulah Tuhan yang menganugerahkan sukacita yang mereka sampaikan di saat ini. Hanya kepadamu Tuhan kami percayakan seluruh keberadaan kehidupan jemaat-Mu yang datang mengucap syukur berterima kasih kepadamu di saat ini. Kami pun berdoa bagi saudara-saudara kami yang sementara ini ada dalam keadaan sakit, baik yang ada di rumah sakit, di rumah mereka masing-masing. Tuhan tolong peliharakan mereka. Berkatilah semua upaya-upaya pengobatan yang tengah diupayakan oleh kaum keluarga, oleh sahabat handai tolan, para medis dokter yang membantu mereka. Kiranya mereka semua obat-obatan, makanan dan minuman Tuhan akan pakai sebagai sarana untuk menyampaikan kuasa mujizat-Mu, sehingga saudara-saudara kami yang ada dalam penderitaan saat ini disembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan. Ya Tuhan, kami pun berdoa bagi orang-orang tua kami yang lanjut usia, janda, duda, yatim, piatu, fakir, miskin, orang-orang yang terpenjara. Tuhan tolong mereka. Hadirlah di tengah-tengah kehidupan mereka, sehingga mereka selalu merasakan cinta kasih-Mu, pendampingan dari Tuhan terus menerus mereka alami. Tuhan berkenan hadir di dalam setiap langkah hidup mereka. Ya Tuhan, kepadamu-lah kami menyerahkan segenap kehidupan saudara-saudara kami, orang-orang tua yang lanjut usia. Ya Bapa, saat ini pula kami berdoa bagi jemaat-Mu, jemaat Peniel Poso dan seluruh umat Tuhan yang mengikuti ibadah di hari ini. Tuhan peliharakan kehidupan umat-Mu ini. Tuhan menjagai mereka siang dan malam. Tuhan memberkati rencana-rencana hidup mereka. Tuhan membungkus mereka dengan kasih dan kuasa-Mu, agar mereka terhindar dari berbagai macam malapetaka, sakit penyakit, termasuk penyakit virus corona. Tuhan bentengi umat-Mu. Kami bersama-sama dipegang oleh Tuhan, dikasih oleh Tuhan, sehingga kami semua mengalami sukacita penyelamatan yang dari Tuhan asalnya. Bagi umat-Mu yang sementara ini melaksanakan perjalanan ataupun merencanakan perjalanan dari tempat mereka menuju tempat yang lain, atau dari tempat yang lain menuju tempat mereka masing-masing, Tuhan tolonglah mereka, hindarkan mereka dari mara bahaya kecelakaan, sehingga mereka tiba di tempat tujuan mereka dengan selamat.
Kepadamu jualah Tuhan. Kami serahkan kehidupan mereka yang sedang dan akan melaksanakan perjalanan mereka. Ya Tuhan, berkatilah semua pekerjaan-pekerjaan yang tengah dikerjakan oleh umat-Mu, sehingga melalui pekerjaan-pekerjaan itu berkat-Mu selalu dinyatakan dalam kehidupan umat-Mu. Kami berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami. Mereka adalah hamba-hamba-Mu yang Tuhan hadirkan di muka bumi ini, di dunia ini. Tuhan, tolonglah mereka, berikan hikmat, akal, budi, kesanggupan kepada mereka, untuk mereka sanggup menjalankan roda pemerintahan, agar semuanya itu dilakukan karena takut akan Tuhan, sehingga semua masyarakat boleh disejahterakan. Para petugas medis, para dokter, semua petugas yang telah dibentuk untuk menangkal virus corona COVID-19, Tuhan peliharakan mereka. Berikan kesanggupan kepada mereka semua, untuk mereka sanggup melaksanakan tugas pelayanan bagi warga masyarakat yang membutuhkan pertolongan mereka. Anugerahkan selalu kesehatan tubuh, anugerahkan selalu kekuatan keselamatan kepada mereka, agar mereka pun di dalam melaksanakan tugas mereka selalu didampingi oleh Tuhan. Kami memohon kepadamu ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berseru, Tuhan halaukan virus corona yang melanda dunia ini, halaukan dari muka bumi ini, sehingga kami dengan sehat dan selamat boleh melakukan segala aktivitas hidup kami di dunia ini. Inilah kami yang datang berdoa, memohon ampun atas salah dan dosa-dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sampaikan doa kami ini. Amin. Jemaah sekalian, disilakan kita untuk berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja di segala tempat dan sepanjang zaman, marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Kita ucapkan pengakuan rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. Aku percaya. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Aku percaya. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Aku percaya. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Aku percaya. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya. Aku percaya kepada Roh Kudus. Aku percaya. Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan untuk duduk kembali. Saudara-saudaraku jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan sambil mengingat kata Alkitab dalam 2 Korintus 5 ayat 15. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sementara kita memberi persembahan syukur kita kepada Tuhan,
Kita menyanyikan pelengkap Kidung GKST nomor 98 ayat 1 dan 3. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan? Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, pun dengan kuasa-Nya. Oh, anugerah ilahi pun mengalirlah terus, tak berubah kasih-Nya. Bejanamu kan terisi oleh kuasa Roh Kudus, ya dan amin janjinya. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, pun dengan kuasa-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendoakan persembahan dijemput jemaat berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat yang Engkau telah selamatkan. Ubahlah benda-benda mati ini menjadi karunia-karunia yang hidup untuk pekerjaan tangan-Mu, demi kelebaran kerajaan-Mu. Amin. Kita sambut dengan menyanyikan pelengkap Kidung GKST 97, Betapa Hatiku Berterima Kasih. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Jemaat disilahkan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat Tuhan, kita akan mengucapkan bersama-sama doa Bapa kami. Mari kita satu di dalam doa, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, disilakan kita untuk berdiri. Kembalilah ke dalam hidupmu. Lakukanlah firman Allah yang telah kita dengar pada hari ini. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Allah yang adalah sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. 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 Jemaat disilakan untuk duduk kembali. Kita bersaat teduh. Shalom. Atas nama Majelis Jemaat Peniel Poso Klasis Poso Kota, menyampaikan terima kasih kepada seluruh warga jemaat, baik warga jemaat Peniel Poso maupun warga jemaat yang lainnya dari gereja-gereja manapun, dalam persekutuan-persekutuan manapun yang telah mengambil bagian bergabung dengan persekutuan ibadah Jemaat Peniel Poso hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, kami Majelis Jemaat Peniel Poso menyampaikan kepada seluruh warga jemaat supaya tetap patuh pada petunjuk-petunjuk, aturan-aturan pemerintah, patuh pada semua arahan-arahan yang telah disampaikan atau yang telah ditetapkan oleh pemerintah demi untuk menyelamatkan diri kita sendiri, keluarga, dan orang lain. Jikalau tidak terlalu penting, sebaiknya di rumah, dan apabila kita keluar rumah harus menjaga jarak, memakai masker, dan lain-lain sebagainya yang diarahkan atau yang diberikan oleh pemerintah kepada kita sebagai warga jemaat, warga gereja, harus kita patuhi. Demikian yang kami sampaikan dalam kesempatan ini. Kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.